Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Teman-teman gimana kabarnya nih? Aku harap teman-teman selalu sehat ya. Untuk videoku kali ini aku mau share ke teman-teman mengenai pembahasan tes karakteristik pribadi, khususnya pada kisi-kisi teknologi informasi dan komunikasi. Mengingat passing grade di tes karakteristik pribadi itu lebih tinggi dibandingkan penerimaan CPNS di tahun 2019 ya teman-teman. Jadi di sini aku bahas per kisi-kisi agar teman-teman nanti sudah terbiasa mengetahui saat menjawab soal tes karakteristik pribadi itu teman-teman sudah tahu, oh ini tentang apa, tentang jejaring kerja, tentang profesionalisme, tentang sosial budaya, atau yang lainnya, sehingga teman-teman lebih mudah untuk menemukan jawabannya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam menggunakan aplikasi dan sosial media. Di era milenial sekarang ini mulai banyak dan marak berita serta informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi serta jatuh dalam perdebatan. Bagaimana sikap Anda mengatasi hal ini? Aku kasih saran ke teman-teman, memang harus belajar teknik membaca scanning ya teman-teman, kalau dalam menjawab soal TKP, karena kebanyakan soal TKP itu biasanya panjang-panjang soalnya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. Yang B, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Yang C, mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. Yang D, membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. Yang E, membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Di sini kita memilih pilih jawaban yang terbaik. Dari soal kita garis bawahi sikap kita terhadap informasi hoax, itu ya intinya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang B, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Kenapa bukan yang E, membaca keseluruhan informasi secara lengkap? Berikut penjelasannya aku langsung tuliskan ya. Jawaban B itu lebih baik dikarenakan mengenali sumber berita akurat itu lebih bisa memberikan jaminan bahwa yang disampaikan itu sudah teruji kebenarannya. Sedangkan kalau yang E itu jika sumber beritanya belum teruji, walaupun dibaca secara lengkap dapat menyesatkan kita dengan berita yang salah. Bisa ya teman-teman. Untuk soal berikutnya, Anda memiliki saudari di rumah. Laptop Anda sama persis dengan laptop milik saudara Anda. Suatu hari saat Anda telah sampai ke kantor, Anda salah membawa laptop, yang mana Anda membawa laptop saudara Anda, sedangkan rumah Anda sangat jauh dari kantor. Anda menyesal, dan seandainya hal ini belum terjadi, antisipasi seperti apa yang Anda dapat lakukan? Berarti ini dari soal kita harus ini ya, berlatih gimana cara berpikir tangkas, punya ide yang lain dengan memanfaatkan teknologi yang ada ya teman-teman. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, memberikan tanda pembeda antara laptop Anda dengan laptop saudara Anda. Yang B, menyimpan data-data yang penting dalam suatu flash disk ataupun perangkat lain yang bisa saya bawa setiap kali saya bekerja. Yang C, membeli laptop yang berbeda dengan saudara Anda. Yang D, menyimpan data penting di laptop saudara Anda juga. Yang E, berhati-hati setiap kali akan membawa laptop. Jelas jawaban yang paling tepat adalah yang B, menyimpan data-data yang penting dalam suatu flash disk ataupun perangkat lain yang bisa saya bawa setiap kali bekerja. Nah, di sini kalau kita lihat pilihan jawaban yang A itu memberikan tanda pembeda, itu jelas tidak memanfaatkan teknologi ya teman-teman. Yang C, membeli laptop yang baru, itu juga bukan ya, karena itu jadi ujung-ujungnya pemborosan. Kalau yang D, menyimpan data penting, itu juga kurang tepat ya teman-teman. Ini kan data-data perusahaan, sebaiknya itu kan sebagai privacy ya, nggak bisa sembarangan untuk kita menyimpan datanya. Lalu yang E, berhati-hati setiap kali akan membawa laptop. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena di sini kan seandainya kalau supaya nggak terjadi hal seperti itu, tertukar laptop, itu baiknya seperti apa. Jadi jawabannya paling tepat yang B. Bisa ya teman-teman. Untuk soal selanjutnya, atasan Anda yang baru memberikan inovasi dengan mengganti sistem dari pekerjaan manual jadi menggunakan komputerisasi dengan harapan dapat semakin memberikan efisiensi di dalam pekerjaan. Tetapi pada saat Anda sedang mencoba sistem baru tersebut, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Jadi bagaimana sikap Anda?
Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu dan mendukung cara kerja manual saja. Yang B, saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu. Yang C, melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu untuk sementara dan jika sudah diperbaiki, mau mencoba menggunakannya lagi. Yang D, melakukan protes kepada atasan dan meminta menggunakan sistem yang lama saja karena terbukti lebih aman. Yang E, saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu dan tidak mau menggunakan sistem yang baru lagi. Jadi pasti bingung ya teman-teman, jangan bingung. Oke, untuk pilihan jawaban yang paling tepat adalah di sini yang B. Saat itu juga Anda harus menghentikan penggunaan sistem itu karena di era modern ini kita harus mau belajar menggunakan teknologi. Walaupun ditemukan hambatan, kita harus berusaha untuk mencari solusi sehingga diharapkan dengan teknologi dapat membuat pekerjaan kita menjadi lebih efektif. Kalau untuk choice pilihan jawaban yang A, C, D, dan E itu kenapa bukan kurang tepat dikarenakan di pilihan jawaban A, C, D, dan E itu tidak mencerminkan mengikuti perkembangan teknologi ya teman-teman, karena lebih mengarah ya udah ke yang lama aja gitu. Bisa ya. Untuk soal selanjutnya, kemudahan mengakses informasi via internet saat ini membuat kita lihat choice jawabannya. Yang A, tergantung pada pemakaiannya. Yang B, mengganggu kinerja secara umum. Yang C, mengganggu hubungan interpersonal. Yang D, mempermudah belajar secara mandiri. Yang E, memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Jadi pilihan jawabannya yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, yaitu memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan, karena kita harus dapat menggunakan kemajuan teknologi dan informasi dengan baik dan maksimal untuk pengembangan diri. Kenapa bukan yang A? Kalau yang A kurang tepat ya, di situ tergantung. Jadi kayak ini nggak memanfaatkan teknologi gitu ya. Yang B, mengganggu kinerja, jelas bukan ya. Yang C juga mengganggu, jelas bukan ya. Kalau yang D, mempermudah belajar secara mandiri, ada baiknya juga, tetapi apakah hanya mempermudah, maksudnya lebih ke spesifik lagi ya kalau yang E. Jadi jawaban yang paling tepat yang E. Untuk soal berikutnya, saya adalah salah satu junior di sebuah perusahaan. Pada era saya, perusahaan mengharuskan merubah sistem kerja menggunakan IT, mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama, dan lain-lain. Senior di tempat saya masih tetap menggunakan non-IT. Apa yang harus saya lakukan? Kita lihat choice jawabannya. Yang A, memberikan penjelasan kepada senior tersebut. Yang B, memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan tentang IT. Yang C, membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Yang D, biarkan saja sampai senior tersebut merasa bahwa IT diperlukan. Yang E, karena IT diperlukan seharusnya senior mawas diri. Jadi sikap terbaiknya itu seperti apa? Pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Nah, jika ada senior yang belum mau menggunakan, kita bisa membantu memberikan penjelasan dan mengajarkan kepada senior tersebut. Jawaban kalau C itu karena membantu bukanlah solusi yang terbaik ya teman-teman, karena kita sendiri pun punya pekerjaan lain, sehingga jika terus-menerus dibantu maka bisa menghambat pekerjaan kita sendiri. Kalau yang A itu kurang ya teman-teman, karena hanya memberikan penjelasan, nggak langsung diajarin, berarti kurang tepat. Sedangkan yang D, yang E itu seperti kita acuh tak acuh ya teman-teman terhadap senior, terhadap rekan kerja kita nggak ada mau ngajarin atau dan segala macamnya gitu ya teman-teman. Jelas tidak mencerminkan toleransi di antara sesama pekerja. Untuk soal berikutnya, tahun ini bagian SDM di perusahaan Anda melakukan inovasi dengan membuat data kepegawaian secara online, sehingga semua orang diminta untuk melakukan update data pribadi secara online sesegera mungkin. Tindakan Anda adalah, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan Anda di bidang teknologi. Yang B, menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. Yang C, melakukan update sesegera mungkin dengan segera koordinasi dengan tim IT. Yang D, mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. Yang E, mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Jadi jawaban yang paling tepat adalah, kita lihat dari soal di sini yang perlu kita garis bawahi, sesegera mungkin. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu melakukan update sesegera mungkin dengan segera koordinasi dengan tim IT.
Kenapa yang C? Karena di sini menunjukkan bahwa Anda itu semangat untuk segera menggunakan program baru. Nah, tapi biasanya untuk program baru itu memang perlu koordinasi dengan tim IT atau perlu didampingin gitu ya teman-teman. Karena kalau harus mempelajari sendiri itu bisa makan waktu yang lama dan bahkan bisa-bisa malah salah dalam menggunakannya. Sedangkan hal tersebut kan sifatnya urgen. Nah, diminta dengan segera. Untuk soal selanjutnya, Anda bergabung dalam kepanitiaan pengobatan gratis. Tiba-tiba dokter meminta Anda untuk mereschedule jadwal pengobatan gratis dan memberikan informasi tersebut kepada semua yang terlibat. Tetapi pada pagi hari H yang dijadwalkan pertama, Anda baru ingat bahwa belum memberikan informasi kepada rekan-rekan lainnya. Nah, sebagai pengemban amanah, maka sikap Anda itu sebaiknya seperti apa? Pilihan jawabannya yang A, melapor kepada ketua panitia, yang B, segera menghubungi satu persatu semua yang terlibat, yang C, mengumumkannya di grup kepanitiaan, yang D, menghubungi anggota lain untuk meminta bantuan solusi, yang E, memohon kepada dokter untuk dapat tetap melakukan pengobatan gratis sesuai jadwal pertama. Dari soal berarti kita di sini informasinya itu pas hari H ya teman-teman, dan kondisinya urgen. Jadi sebaiknya langkah apa yang kita ambil supaya informasi tersebut diterima secara cepat dan efisien gitu ya teman-teman. Jadi pilihan jawabannya yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, mengumumkannya di grup kepanitiaan, karena di sini merupakan tindakan yang paling cepat dan solutif memanfaatkan teknologi dan informasi. Kalau kita lihat untuk pilihan jawaban yang A itu melapor kepada ketua panitia, nanti informasinya nggak langsung cepat tersampaikan karena dari panitia harus menyampaikannya lagi. Begitu juga yang B, itu memakan waktu yang lebih lagi gitu ya, lebih lama karena harus menghubungi satu persatu. Sedangkan yang D, menghubungi anggota lain untuk meminta bantuan dan solusi. Udah nggak ada solusi lagi ya teman-teman karena sudah di hari H. Lalu kalau sedangkan yang E, memohon kepada dokter untuk dapat reschedule, sedangkan itu adalah kesalahan kita yang belum memberikan informasi, sedangkan dokternya itu kan di H-1-nya sudah menyampaikan. Berarti memang jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, bisa ya. Untuk soal selanjutnya, teman kantor Anda datang ke rumah Anda untuk meminjam komputer Anda dikarenakan komputer miliknya sedang rusak dan pada saat itu dia membutuhkan untuk segera mengirim dokumen pekerjaan kepada atasannya. Lalu setelah itu kamu menyadari bahwa folder pribadimu dibuka-buka olehnya. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, menegurnya dan memintanya untuk jangan melakukan hal itu lagi karena itu privacy. Yang B, mengajaknya bicara bahwa hal tersebut salah. Yang C, langsung marah-marah. Yang D, memindahkannya ke folder yang lebih aman dan memberi password. Yang E, mengingatkannya dengan baik kemudian memberikan password pada folder tersebut. Jadi pilihan jawabannya adalah yang paling tepat yang E ya teman-teman. Di sini mengingatkannya dengan baik kemudian memberikan password pada folder tersebut. Oke, kita bandingkan. Kenapa bukan yang D? Di sini karena kita tetap perlu mengingatkan teman kita tersebut, tetapi untuk menjaga keamanan data kita juga harus dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan baik, yaitu dengan cara memberi password ya pada folder tersebut. Jadi kalau yang A itu kan hanya sekedar menegur gitu ya teman-teman, jadi kurang tepat. Yang B, mengajaknya tetapi nggak ada solusi yang berkenaan dengan teknologinya gitu kan ya. Kalau yang C langsung marah-marah juga nggak baik. Jadi yang paling tepat adalah yang E, bisa ya teman-teman. Untuk soal selanjutnya, pada era pandemi COVID-19 banyak berita hoax atau berita yang berlebihan yang dapat menyebabkan masyarakat menjadi lebih khawatir dan bisa berakibat buruk terhadap kesehatan fisik dan psikis. Nah, ketika Anda menerima broadcast WhatsApp dari grup, bagaimana Anda menyikapinya? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, memastikan kebenaran berita dengan bertanya kepada orang di sekitar, membaca koran dan berita televisi untuk tidak menyebarkan jika berita itu salah. Yang B, menimbang nilai manfaat berita tersebut dan jika tidak bermanfaat, hentikan berita dan tidak perlu disebarkan. Yang C, menyebarkan informasi yang saya terima yang saya rasa beritanya benar. Yang D, menyebarkan informasi yang saya terima yang saya rasa beritanya benar dan menghentikan menyebarkan jika ternyata beritanya salah. Yang E, menyebarkan kembali informasi yang diterima secara broadcast pada semua grup WhatsApp yang saya ikuti. Jadi, kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, yaitu memastikan kebenaran berita dengan bertanya kepada orang di sekitar, membaca koran dan berita di televisi untuk tidak menyebarkan jika berita itu salah. Kenapa yang A?
Karena pada soal di sini mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sebagai abdi negara kita harus dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut untuk sesuatu yang baik. Nah, sehingga jika mendapatkan berita kita harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Karena di soal itu yang perlu kita garis bawahi adalah berita hoax. Jadi, sebaiknya kita memilih choice pilihan jawaban yang memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Bisa ya, teman-teman? Untuk soal selanjutnya, penggunaan internet pada zaman sekarang adalah menjadi sebuah kebutuhan. Nah, internet dapat memberikan dampak yang baik atau buruk sangat bergantung pada cara kita memanfaatkannya. Karena melalui internet dapat berpengaruh kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh karena itu apa yang harus Anda miliki? Yang perlu kita garis bawahi adalah di sini kata persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu apa yang harus kita miliki? Pilihan jawabannya yang A, pengetahuan tentang search yang benar. Yang B, pemahaman terhadap dampak negatif menggunakan internet. Yang C, kewaspadaan memilah berita atau kabar hoax. Yang D, pemahaman terhadap dampak positif menggunakan internet. Yang E, kemampuan berselancar di dunia internet dengan cepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, kewaspadaan memilah berita atau kabar hoax. Nah, karena ini menunjukkan kemampuan memilah kabar hoax yang tentunya kabar hoax itu dapat berpengaruh terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Kita lihat pilihan jawaban yang A. Yang A itu pengetahuan tentang search yang benar. Itu tidak berpengaruh pada persatuan dan kesatuan bangsa yang teman-teman. Itu lebih tepatnya ke ini kemampuan diri gitu ya teman-teman. Kalau yang B, pemahaman terhadap dampak negatif menggunakan internet, ya itu bisa juga. Yang D, pemahaman terhadap dampak positif menggunakan internet, itu kurang tepat ya teman-teman, karena ini nggak berpengaruh di persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan yang E juga sama, kemampuan berselancar di dunia internet dengan cepat itu tidak ada hubungannya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Namun lebih tepatnya adalah yang C ya teman-teman. Untuk soal selanjutnya, the last question. Dalam perkembangan teknologi informasi di masa kini, terutama dalam dunia kerja, ketika mengakses media sosial di internet, utamanya Anda adalah pilihan jawabannya yang A, senang memfollow akun-akun selebgram. Yang B, menggunakan fasilitas internet sebagai sarana untuk menghasilkan uang. Yang C, ikut bergabung dengan beberapa grup di media sosial untuk menjalin silaturahmi. Yang D, sering membuka situs mengenai informasi terbaru dan membagikannya dari manapun sumbernya. Yang E, bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan lewat kolom pencarian dengan hanya satu klik. Cluenya untuk menjawab soal ini adalah pilihlah opsi yang mencerminkan bersikap positif dan mampu menggunakan teknologi. Nah, untuk pembahasan dan jawabannya teman-teman bisa isi di kolom komentar ya teman-teman. Sekian pembahasan mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Untuk next pembahasan kita akan bahas mengenai contoh-contoh soal kisi-kisi pelayanan publik, masih di bidang kompetensi tes karakteristik pribadi. So, buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol atau lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Utin Fatma. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain ya, agar channel aku lebih banyak lagi manfaatnya. Oke, thank you for watching. See you the next video and bye.